Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas ya lanjutan dari pembahasan terkait VLAN ya, Virtual Local Area Network, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait implementasi VTP ya, atau Virtual Trunking Protocol. Virtual atau VLAN Trunking Protocol ya. Dimana pada konsep VTP ini kita akan mengimplementasikan konfigurasi VLAN, dimana akan ada switch yang bertindak sebagai VTP master, dan akan ada switch yang akan bertindak sebagai VTP client ya. Dimana pada kasus kali ini kita punya switch core yang terhubung ke 4 lab ya, pada masing-masing 4 lab, dimana terhubung ke switchnya, dan kita akan melakukan implementasi konfigurasi VTP mode server pada switch core, dan switch pada masing-masing lab home tersebut akan bertindak sebagai VTP client. Jadi kita kalau pada video sebelumnya kita mengimplementasikan VLAN itu, kita harus konfigurasi atau kita harus inisialisasi VLAN pada masing-masing switch ya. Nah, kalau menggunakan teknologi VTP ini, kita tidak perlu melakukan proses konfigurasi VLAN pada masing-masing atau pada seluruh switch. Kita cukup konfigurasi VLAN pada switch core dan kita tinggal mengaktifkan fitur VTP-nya. Oke, untuk itu kita langsung saja ya. Kita akan mulai konfigurasi pada switch core. Nah, pada switch core ini kita akan mengkonfigurasi 3 buah VLAN. Kita akan setting hostname dulu, switch core. Terus kita buat VLAN, name kelompok 1. Terus kita buat VLAN 20 lagi, name kelompok 2. Exit VLAN 30, name kelompok 3. Kalau sudah, kita bisa cek ya, apakah VLAN kita sudah dibuat. Oke, di sini kita bisa lihat ada 3 VLAN. Selanjutnya kita tinggal melakukan konfigurasi VTP ya. Misalnya VTP mode server, kita setting. Oke. Terus kita setting VTP domain ya, walidumar.com/.my.id. Terus kita setting VTP password, SMK bisa, SMK hebat. Oke, jadi hal-hal yang kita sudah konfigurasi pada VTP itu ada 3 ya. Pertama kita setting mode, terus kita setting domain, dan kita setting passwordnya. Oke. Selanjutnya di sini ada port-port ya yang terhubung, ada 4 port yang terhubung ke switch core. Kita akan konfigurasi interface range FA0/20 24, 23, 21 sampai 24. Kita akan setting switch port mode trunk. Oke, karena ini adalah komunikasi antara switch. Terus switch port trunk allow VLAN 10, 20 dan 30. Oke, proses konfigurasi pada switch core sudah selesai. Dan kita bisa lihat di sini sudah ada 4 port yang kita sudah ubah konfigurasinya. Dan di switch ini juga sudah ada VLAN ya. Nantinya VLAN tersebut akan kita inheritance ya, atau akan kita turunkan ya, ke masing-masing switch pada labcom. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah modenya, domain, dan passwordnya. Jadi domain dan password ini harus sama ya, harus sama. Oke, selanjutnya kita
akan berpindah ke switch Labcom 1. Nah, di switch Labcom 1 kita akan setting configure terminal, kita setting hostname SW Labcom 1, terus kita setting VTP mode client, terus VTP domain. VTP domainnya walidumar.my.id, dan VTP passwordnya itu kita setting SMK bisa yang sama ya, SMK hebat. Setelah itu kita akan masuk ke konfigurasinya, ke portnya ya, ke portnya, interface FA0/24 switch port mode terang. Oke, setelah itu kita akan menunggu ya hingga informasi VLAN-nya itu berhasil dikirimkan. Kita bisa tekan exit, terus kita bisa do show VLAN. Nah, kita bisa lihat di sini pada Labcom 1 tadi kita tidak melakukan proses konfigurasi VLAN, namun secara otomatis ketika kita sudah mengaktifkan fitur VTP, itu informasi VLAN yang berada pada switch core itu langsung otomatis turun ke switch Labcom ya. Nantinya kita akan setting hal yang sama pada masing-masing switch ya pada lab. Kita configure terminal. Setelah itu kita setting hostname dulu, hostname SW Labcom 2. Terus kita setting VTP mode client. Terus kita setting VTP domain walidumar.my.id. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah VTP modenya harus client karena dia akan mendapatkan informasi VLAN tersebut dari server ya, VTP mode server dan VTP domainnya. Oke, kalau sudah kita setting VTP password, SMK bisa, SMK hebat. Oke, nah kita bisa langsung ngecek VLAN-nya. Kita enter. Nah, ini otomatis VLAN yang ada dari switch sama halnya dengan pada switch pada Labcom 1 itu otomatis langsung tampil ya. Setelah itu kita akan configure hostname-nya SW Labcom 3. Selanjutnya kita akan VTP mode client, terus VTP domain walidumar.my.id. Oke, VTP password SMK bisa, SMK hebat, dan harusnya informasi VLAN-nya sudah turun ya, sudah didapatkan. Oke, ada 3 VLAN. Terus di Labcom A4 juga sama, kita tinggal setting, kita tidak perlu konfigurasi port trunking karena ketika pada port yang di atas sudah kita setting trunking, otomatis port-port yang ada di bawah itu sudah tersetting trunking ya. Harusnya seperti itu. Selanjutnya kita setting VTP mode client, VTP domain, VTP password, SMK bisa, SMK hebat. Setelah itu kita tinggal show VLAN. Oke, ketiga VLAN juga sudah masuk ya pada switch pada Labcom 4. Jadi ketika kita menambahkan informasi VLAN, misalnya kita ingin tambahkan ya, ada VLAN berapa tadi, 10, 20, 30, kita akan tambahkan VLAN 40. Terus kita tambahkan kelompok 4 ya. Nah, kalau kita coba cek do show VLAN, itu pada masing-masing switch juga harusnya sudah mendapatkan informasi yang sama.
Jadi informasinya itu akan diduplicate ya atau akan diwariskan secara otomatis ya dari switch core. Nah, selanjutnya pada port-port tersebut kita tinggal setting saja ya. Misalnya kita mau kita masuk ke port FA0/1, switch port mode access, terus kita switch port access VLAN 10, berarti yang masuk di port 1 itu harus VLAN 10 atau kelompok 1. Terus kita exit, kita masuk FA0/2, switch port access VLAN 20. Switch port mode access. Terus kita setting FA0/3, switch port access VLAN 30. Selanjutnya kita tinggal tadi lupa setting switch port mode accessnya. Selanjutnya kita tinggal berpindah ya. Harusnya ketika kita cek VLAN, do show VLAN, kita bisa lihat di atas sudah otomatis terassign ya. Sudah terassign. Kita tinggal hubungkan saja kelompok 1 di port 1, kelompok 2 di port 2, dan kelompok 3 di port 3. Oke, jadi kita bisa lihat di sini sudah terassign ya IP address-nya. Selanjutnya kita akan juga koneksikan ini karena kelompok 2 kita masukkan ke port 2, karena kelompok 1 kita masukkan di port 1, karena kelompok 3 kita masukkan di port 3. Jadi nantinya kita akan konfigurasi akses atau mode aksesnya itu belakangan. Kita koneksikan dulu, ini di port 2, terus di port 1, ini di port 3. Oke, ini di port 2. Sorry, di port 2. Di sini di port 1. Sini di port 3. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal setting VLAN-VLAN-nya ya. Enable conft interface FA0/1, switch port access VLAN 10, switch port mode access. Terus kita exit interface FA0/2, switch port mode access, switch port access VLAN port 2 berarti VLAN 10. Oke, sorry, switch 2 berarti port 20. Dan interface FA0/3, switch port mode access, switch port access VLAN 30. Oke, kalau kita cek do show VLAN, di sini konfigurasinya sudah sesuai ya. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, di sini juga sama. Kita tinggal setting ya. And conft interface FA0/1, switch port access VLAN 10, switch port mode access. Terus exit interface FA0/2, switch port access VLAN 20, switch port mode access. Kita setting lagi 0/3, switch port access VLAN 30. Oke, rata-rata konfigurasi atau portnya itu bebas ya. Rata-rata konfigurasinya maksudnya sama ya, basicnya sama. Oke, kalau sudah conft interface FA0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 10, exit interface FA0/2,
Oke, kalau sudah kita tinggal meng-assign IP address ya. Jadi kita akan meng-assign IP address-nya itu secara otomatis. Dimana di atas ini kita akan tambahkan 3 buah server ya. Kita akan tambahkan 3 buah server, dimana masing-masing server itu akan kita koneksikan ke switch core, dan server-server ini akan melakukan proses pendistribusian IP address ya. Oke. Jadi ini untuk VLAN server VLAN 10. Ini server VLAN 20. Ini server VLAN 30. Kita tinggal setting saja sebenarnya. Interface FA0/1, switchport mode access, switchport access VLAN 10. Interface FA0/2, switchport mode access, switchport access VLAN 20. Oke. Jadi rata-rata konfigurasi untuk implementasi VLAN itu secara patternnya sama ya. Oke, di sini kita tinggal setting IP address sesuai dengan ketentuan 192.168.1.1. Subnet masknya /29 berarti 248 ya. Oke, kita tinggal aktifkan fitur DHCP server. Di sini kita tinggal on-kan, gateway-nya kita setting. Kita akan mulai dari 2, terus kita save. Oke, setelah itu kita masuk ke yang ini, IP address-nya 2.1 240. Kita setting DHCP servernya. Di sini kita mulai 2.2 ya. Oke. Setelah itu di sini juga kita setting IP address untuk network yang sesuai ya. Untuk device-nya kita setting, kita on-kan gateway-nya 3.1. Terus kita save. Oke, di sini kita mulai dari 2. Oke, karena kita sudah buatkan VLAN 40, kita tambahkan lagi ya sekalian servernya. Untuk server VLAN 40. Nah, VLAN 40 IP address-nya VLAN 40 kelompok 4 92.168.4.0/26. Jadi kita tinggal koneksikan 4. Oke. Jadi kita tinggal masuk ke portnya, interface FA0/4, mode akses, switchport akses VLAN 40. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat dulu. Oke. Dan di sini kita buatkan IP address untuk si 4.1. IP address-nya /26 berarti 192. Oke, kelebihan tadi ya. 192. Kalau DHCP servernya kita on kan. Oke. Mulai dari 2 kita save. Oke. Kalau sudah ya, harusnya di semua PC sudah dapat IP address. Misalnya kelompok 1, kita coba request. Oke, sudah dapat IP address-nya ya. Kelompok 2. Oke, sudah. Kelompok 3. Oke. Misalnya kelompok ini harusnya dapat IP 2. Di sini dapat IP segmen 1. Di sini dapat IP segmen yang ke-3 ya. Selanjutnya di sini juga sama.
Oke. Oke. Oke, kalau kita coba komunikasikan ya, harusnya sudah oke. Jadi sekarang kelompok 1 sudah bisa komunikasi dengan kelompok 1 yang ada di ujung. Kelompok 3 juga sudah bisa komunikasi dengan kelompok 3. Jadi ketika kita ubah VLAN itu otomatis akan diubah ya. Kalau kita config misalnya interface FA0/4 switchport mode akses, switchport akses VLAN 40. Kita cek. Nah, ternyata di VLAN 40 itu jalan di port 4. Jadi kita tinggal ganti. Misalnya si kelompok 3 ingin ganti ke port ini, otomatis dia akan mendapatkan IP address dengan segmen yang sesuai ya. Oke, kita tunggu hingga status portnya hijau ya. Oke. Oke, masih proses ya. Oke, kita coba cek. Sini VLAN 40. Port 4 juga. Oke. Oke, kita pastikan di sini ada VLAN 40 ya. Oke, ada. (4.1/26) DHCP servernya kita coba add. Oke, harusnya sudah dapat IP address yang baru ya. Bentar. Interface FA0/4 switchport mode akses, switchport akses VLAN 4. Ya, sudah sesuai. Oke, kalau kita coba pasang ke port 3 lagi. Ya. Oke, sudah dapat. Kita coba ganti ke port 4. Oke. Masih violet ya. Kita coba tambahkan PC, kita koneksikan ke PC yang baru ya. Terus ini tetap ke VLAN yang 3. Oke, salah port. Ya, sudah dapat. Oke, tampaknya untuk VLAN 40 itu masih ada sedikit permasalahan ya. Jadi kita akan selesaikan pada pembahasan pada video selanjutnya ya. Yang pasti inti dari video ini adalah bagaimana kita memanfaatkan fitur VLAN trunking protokol ya, atau virtual trunking protokol, di mana kita bisa mendistribusikan informasi VLAN dalam jaringan ya.
Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman secara meluas, khususnya siswa TKJ dan guru-guru dan teknisi jaringan.